begitu luar biasa mendapatkan sesuatu yang sudah given, yang sudah diberikan, automatically ada di negeri kita hari ini. Dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada negeri kita. Kita mau bicara luas wilayah kita, posisi strategis wilayah kita, kemampuan sumber daya alam kita, kemampuan juga jumlah penduduk yang kita miliki. Ini semuanya merupakan anugerah yang luar biasa. Begitu hebatnya anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Tapi juga Sang Maha Pencipta memberikan sebuah challenge, sebuah tantangan kepada kita sebagai satu bangsa. Bahwasanya tidak semuanya anugerah yang hebat ini bisa secara automatically membawa kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bagi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Khususnya melaksanakan cita-cita daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa? Inilah yang menjadi pertanyaan. Demikian juga dalam posisi untuk memberikan jawaban seperti ini, ada sebuah tantangan yang paling mendasar, yang disadarin oleh institusi partai politik yang kita dirikan bersama, yang bernama Partai Nasdem. Partai politik yang kita pahamin ini, di dalam sistem dan negara konstitusi yang kita miliki, memiliki beberapa banyak hak privilege yang tidak dimiliki oleh institusi-institusi lainnya di luar partai politik. Mulai kita memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang, termasuk melahirkan KPK, itu dari hak-hak privilege partai politik yang ada di negeri ini. Tetapi apakah dengan hak-hak privilege yang kita miliki demikian itu, kita merasa kita hanya berhak untuk menikmati hak privilege itu? Rakyat pasti menyatakan itu tidak benar. Itu salah kontekstual cara berpikirnya. Karena di samping hak-hak yang kita miliki, secara automatically juga harus built-in di diri kita kewajiban-kewajiban yang harus kita sertakan. Nah, salah satu kewajiban utamanya adalah proses pendidikan politik yang terus berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk membangun kesadaran publik. Membangun kesadaran publik ini untuk melahirkan sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Memberikan juga pemahaman yang sama bahwa institusi partai politik ini mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti. Bahwasanya dia hadir untuk turut memberikan suri keteladanan di tengah-tengah interaksi sosial kehidupan masyarakat kita. Hadirin yang saya muliakan, sejak awal pemerintahan baru di bawah kepimpinan Bapak Presiden Prabowo yang sudah berjalan 10 bulan, kita mengatakan Partai Nasdem adalah partai pendukung yang ikut dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Sejak awal kita menyatakan, kita juga memahami, dan bukan hanya kita, termasuk Presiden Prabowo pun memahami, begitu kompleksnya permasalahan yang ada dalam interaksi kehidupan keseharian kita berbangsa dan bernegara. Dari semua aspek kehidupan itu sendiri. Artinya, memang amatlah tepat ketika diperlukan kekuatan untuk mensinergikan seluruh potensi yang ada dan dimiliki oleh anak bangsa ini.
Maka untuk itulah kita ingin memberikan penegasan ulang kembali pada Rakernas ini. Supporting kita pada pemerintahan Presiden Prabowo ini bukan sekedar supporting yang lip service. Secara totalitas kita ingin memberikan dukungan. Secara totalitas dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati. Kita ingin memberikan keturunan. Maka untuk itulah kenapa tema Rakernas ini kita berikan sebuah tema kemandirian berpikir untuk kemajuan bangsa. Ini ingin memberikan penegasan bahwasanya yang dibutuhkan pemerintahan untuk melaksanakan program polisi kebijakan yang begitu amat strategis diperlukan dukungan yang sepenuh hati. Sepenuh hati artinya tetap berpijak pada fakta objektif yang ada dalam keseharian kita. Yang baik, janganlah segan-segan untuk menyatakan itu sudah berjalan baik. Jalankan, teruskan Bapak Presiden. Kalau yang tidak pas, jangan juga segan-segan menyatakan menurut Nasdem kurang pas itu. Perlu kita perbaiki bersama. Nah, dukungan seperti ini adalah bagian esensinya kemandirian dalam kontekstual cara berpikir kita. Kita harus berani sekarang mulai daripada diri kita membawa perubahan sikap dan mentalitas kita. Esensi gerakan perubahan adalah perubahan cara berpikir kita untuk merestorasi bangsa ini, memperkuat kembali seluruh sendi dan aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Kearifan lokal, budaya, adat, istiadat yang kita miliki. Kita harus mampu tetap memperkuat itu. Walaupun ada kemajuan modernisasi, penguasaan teknologi, otentiknya Indonesia adalah tetap Indonesia. Nasdem harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan otentiknya negeri kita ini dengan seluruh adat dan istiadat yang kita miliki sebagai Indonesia. Jadi dalam hal inilah kembali kita untuk membangun kesadaran kita. Bangsa ini menantikan kehadiran lebih banyak lagi anak-anak bangsa yang mampu memberikan arti keteladanan dirinya hadir di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan itu. Berbagai polisi kebijakan yang hebat, penguasaan teknologi yang hebat, basic dasar ilmuwan yang hebat, kemampuan daripada penegakan hukum yang hebat. Tapi apabila tidak disadarin dengan kesadaran bahwasanya kita berkepentingan untuk kepentingan yang lebih besar, membangun jalannya pemerintahan yang lebih baik, membawa suasana ketenteraman, keteduhan, bukan kegaduhan. Nah, itulah yang Nasdem ingin ingatkan. Kita memerlukan tetap semangat optimisme kita di dalam berbangsa dan bernegara. Optimisme itu harus tetap terjaga. Tidak akan mungkin kita akan mencapai satu progres pembangunan yang hebat, pertumbuhan ekonomi yang hebat, apabila suasana apatis pada diri kita dalam kehidupan keseharian kita. Ini tidak boleh terjadi. Presiden Prabowo, saya yakinin, sungguh-sungguh dengan seluruh tekad dan semangat yang ada pada dirinya, menginginkan agar bisa terjadi perubahan yang lebih hebat untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, disinilah posisi kita. Posisi institusi partai politik yang tetap berpikiran dalam kemandirian dan semangat persahabatan dalam suka maupun duka. Itulah Nasdem.